Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara i'tikaf di masjid. I'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Adapun secara syar'i, i'tikaf bermakna menetap di masjid dengan niat yang khusus dan tata cara tertentu. Hukum melaksanakan i'tikaf. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan i'tikaf adalah sunnah, bukan wajib. Kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya, yakni dengan bernazar untuk melaksanakan i'tikaf. Dalil disyariatkannya beriktikaf. Di antara dalil yang mensyariatkan ibadah i'tikaf adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhan 'ashrata ayyamin. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Waktu i'tikaf yang paling utama. Jumhur ulama berpendapat bahwa i'tikaf dapat dilakukan kapan saja dan tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan. Namun, waktu i'tikaf yang afdal adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia, sehingga mudah bermunajat kepada Rabb-Nya. Banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu. Jika ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka seseorang yang beriktikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Namun, para ulama madhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam, sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Rukun i'tikaf. Pertama, orang yang beriktikaf adalah seorang muslim yang berakal, yang mumayyiz. Maka tidak sah iktikafnya orang kafir, orang gila, dan anak yang belum mumayyiz. Adapun berjenis kelamin laki-laki dan balik bukanlah merupakan persyaratan dalam iktikaf. Artinya sah iktikafnya seorang anak yang belum balik ketika sudah mumayyiz, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedua, berniat di dalam hati untuk melaksanakan i'tikaf, ikhlas karena Allah semata. Ketiga, melakukan i'tikaf di masjid yang ditegakkan di dalamnya salat 5 waktu. Keempat, menetap di masjid dalam rangka beribadah. I'tikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri mereka, yakni istri-istri kalian, sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW dan para istri beliau hanya melakukan i'tikaf di masjid dan tidak pernah melakukan i'tikaf di rumah sama sekali. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf di masjid. Termasuk wanita, ia boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki, tidak sah jika dilakukan selain di masjid. I'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Imam Malik menjelaskan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, asalkan ditegakkan sholat 5 waktu di sana. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum 'akifuna fil masajid." Sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Dan masjid yang dimaksud di sini adalah masjid manapun yang terbuka untuk umum, dikumandangkan adzan dan iqamah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya, meskipun tidak dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Adapun keluar untuk salat Jumat di masjid jami misalnya, maka hal tersebut keluar yang diberi uzur atau diperbolehkan dan tidak membatalkan i'tikaf seseorang. Wallahu a'lam. Bolehkah beriktikaf di musalla? Walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, musalla, langgar, surau atau yang lainnya, selama diadakan salat berjamaah 5 waktu di dalamnya untuk kaum muslimin secara umum, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama. Selama itu bangunan tersendiri dan dibuka untuk umum, maka hukumnya mengikuti hukum masjid.
Berbeda halnya dengan musalla kantor yang tidak terbuka untuk umum, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat beriktikaf. Bolehkah wanita ikut beriktikaf? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para istri beliau untuk beriktikaf. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhan, wa idza shalla al-ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi." Qala, fasta'dhanathu Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia, yaitu Yahya bin Sa'id, berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Hadis riwayat Muslim. Namun wanita boleh beriktikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat. Pertama, meminta izin suami. Kedua, tidak menimbulkan fitnah atau godaan bagi laki-laki. Sehingga wanita yang iktikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian. Lama waktu berdiam di masjid. Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun, mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Beliau berkata, وأما أقل الاعتكاف فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. Adapun batas minimal i'tikaf yang sahih adalah apa yang telah ditegaskan oleh jumhur atau mayoritas ulama, bahwasanya dipersyaratkan untuk menetap di masjid, baik dalam waktu yang lama atau sebentar, bahkan sampai beberapa jam atau beberapa saat saja. Oleh karenanya, hendaknya setiap orang yang akan ke masjid untuk selalu berniat iktikaf, agar ia bisa terus mendapatkan pahala iktikaf meskipun hanya sebentar saja. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Pertama, berniat dengan sengaja untuk membatalkan iktikaf. Kedua, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ketiga, melakukan jima atau bersetubuh dengan istri. Hal ini didasarkan oleh surat Al-Baqarah ayat 187. Ibnul Munzir telah menukil adanya ijma' atau kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud dengan mubasyarah dalam ayat tersebut adalah jima' atau bersetubuh. Hal-hal yang dibolehkan ketika i'tikaf. Pertama, keluar masjid karena kebutuhan mendesak, seperti makan, buang hajat, dan hal lain yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Kedua, mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid. Ketiga, makan, minum, tidur, dan berbicara. Keempat, berwudu, menggunakan parfum, minyak rambut, dan semacamnya. Kelima, bermuamalah dan melakukan perbuatan selain ibadah di dalam masjid, kecuali berjual beli di dalam masjid. Adab i'tikaf. Hendaknya ketika beriktikaf, seseorang senantiasa memperbaiki keikhlasan niatnya untuk beriktikaf, seraya menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan memperbanyak salat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersalawat pada Nabi, dan ibadah lainnya. Dan hendaknya ia menjauhkan diri dari perkara yang menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Terlebih lagi, jangan sampai ia berkata kotor, melakukan ghibah, atau melakukan dosa lainnya di dalam masjid. Demikian panduan mengenai i'tikaf di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم